nanya nih Pak, kan kalau tadi kan dari sisi bagaimana kita bertahan hidup, maksudnya dari sisi hatinya ya kan, sekarang dari sisi keluarga nih Pak. Ya. Saya mau nanya nih, waktu Bapak mungkin keluarga waktu menghadapi situasi yang nggak enak itu, gimana dengan keluarga, kesatuan hati keluarga supaya bisa tetap kompak, ini bagaimana Pak menghadapinya? Gimana caranya Pak? Ya, yang pertama saya itu bersyukur ya, jadi masih ada bersyukurnya gitu ya. Istri saya juga orangnya bersyukur terus ya. Aduh, puji Tuhan ya. Bangkrut kok, puji Tuhan. Untung loh sekarang. Coba tahun lalu anak kita harus pulang kuliah, putus kuliah gitu ya. Jadi waktunya itu tepat. Bangkrutnya itu pas anak terakhir, anak kecil tinggal semester terakhir. Ya, walaupun untuk semester terakhir itu untuk bayar sekolahnya kita harus jual mobil karena betul-betul tabungan deposito udah terkuras lah gitu ya. Tapi itu pun istri saya masih bersyukur tuh. Ya, aduh bersyukur deh bangkrutnya tahun ini nggak tahun lalu. Masih bersyukur deh kita masih punya rumah. Nah gini, dulu saya pernah jadi kami MLM, IFA tutup, kami punya duit. Ya tadi saya bilang 150-an miliar. Saya pikir itu cukup banyak waktu itu untuk membuka sebuah platform. Karena dulu ya merasa bahwa kita pinter, bisnismen, entrepreneur, masuk ngalah begitu aja, masuk pensiun. Memang kalau kita pensiun, tutup usaha, ada saldo banyak. Nah kita ngomong sama kongsi, kita kayak orang kalah perang. Ya kita cemplungin lagi sekali lagi dah, buka namanya era digital, ya kita buka platform juga, gitu kan. Kalau untungnya banyak nih, gitu kan. Walaupun mungkin secara cash flow rugi, tapi kan nilai sahamnya bukan untung ruginya, berapa usernya, nilai valuasi sahamnya, dan kita merasa punya user bakal banyak karena MLM kita anggotanya banyak, maka duit 150 itu kita cemplungin begitu. Nah, tahunya ya kita bersaing dengan Lazada, Zalora segala macam yang raksasa dunia, yang modalnya bahkan triliun. Jadi kita bakar-bakar duit di situ. Nah, waktu itu ada titik krusial. Kita membernya udah sekian, usernya nih, mau ditambah lagi nggak lah? Kalau mau ditambah ada marketing online, ada biaya-biaya harus keluar. Nah waktu itu kongsi saya nantang gitu ya, mau nggak kita masing-masing setor sekian? Wah saya udah nggak punya duit, kalau mau setor ya rumah diagunkan. Nah istri saya waktu itu bilang, memang dulu saya komitmen itu 2 tahun sebelumnya lagi ya 2017 bilang sama istri, ini peluangnya nih duit 150-an hampir 200 waktu itu sebenarnya itu dibagi dengan kongsi kita pensiun, atau ini dicemplungkan, kalau bangkrut habis, tapi kalau sukses kaya raya, kayak Gojek segala macam gitu ya. Dulu juga Gojek pun juga masih rugi, bahkan kita berawal dengan hampir waktu yang bersamaan. Nah, jadi waktu bangkrut itu pun sudah dalam perhitungan, maka juga nggak stres banget sebenarnya ya. Tapi istri juga waktu itu pas titik krusial harus nambah nyuntik atau enggak, dia tegas. Kalau untuk nambah tidak, pokoknya rumah, aset itu untuk keluarga, nggak boleh diagunkan. Nah, ketika akhirnya waktu di titik krusial itu, kongsi saya jalan terus, saya check out. Nah, kongsi saya ruginya lebih banyak lagi, saya tidak sampai berdarah-darah banget gitu ya. Nah, itu yang membuat saya sebenarnya dari satu sisi saya kuat karena juga dari sini saya belajar bahwa istri itu lebih peka walaupun mungkin ilmunya kurang, tapi kepekaan istri itu lebih ya, sehingga waktu betul-betul tutup kongsi saya masih harus nombokin banyak dengan menjual aset pribadinya, saya tidak. Nah, itu juga mungkin mau saya kuat. Yang kedua, nah istri saya ini juga tipe yang sangat stabil. Jadi itu contohnya anak saya COVID yang tadi saya bilang tuh, demam 40 derajat, batuk, itu waktunya tidur jam 8 tidur, ya dia tidur loh gitu. Saya orangnya malah lebih gelisah gitu, nggak bisa tidur. Atau tidurnya kebangun-bangun, dia tidur gitu. Terus saya bangkrut gitu ya. Lalu ngobrol sama istri nih, waduh bener-bener tutup nih gitu, bangkrut. Ya, dia bukan, wah gimana dong, gimana enggak? Wah ya puji Tuhan lah bangkrutnya sekarang, nggak tahun lalu. Jadi dia itu nggak gimana. Jadi orangnya itu tenang, kalem gitu, nggak betul-betul nggak ini loh, nggak ada reaksi negatifnya atau khawatirnya gitu. Malah saya yang khawatir. Saya lebih ke perempuanan. Jadi kadang-kadang di rumah itu ada sebutan Bu Jarot sama Pak Esther.
Saya lebih khawatir, lebih tidak stabil, juga dalam hal tertentu, misalnya kayak sekarang ini di pandemi ini kan banyak, saya ada kegiatan ya bikin pro jus gitu ya. Saya itu malah yang aktif bikin kefir, bikin jus, ikut ibu-ibu olahraga di komplek gitu. Jadi di komplek rumah saya ini ada ibu-ibu datang ke rumah tuh yang dicari saya, bukan istri saya. Jadi saya lebih kayak ke perempuan dalam hal kegiatan dan juga kayak dalam hal khawatir gitu ya. Banyak kan laki-laki itu malah yang tenang gitu ya. Saya enggak. Nah, mungkin di sini menjadi kami melengkapi karena istri saya. Kalau istri saya misalnya begini, saya bangkrut, dia khawatir gimana gitu. Saya kan lebih stres lagi. Nah, justru saya yang stres, dia yang enggak. Jadi dia itu kayak ya puji Tuhan lah kita udah dikasih kesempatan hidup berkelimpahan sekian tahun, kita masuk Jakarta juga nggak punya apa-apa, kalau kita udah punya rumah, kalau sekarang bangkrut pasti Tuhan tiara lah gitu. Jadi dia tuh belum tahu saya bakal dapat makan dari mana gitu, belum ngelukis, belum dia udah ngomongnya tuh udah begitu gitu. Nah itu yang membuat sebenarnya juga mungkin kalau saya punya istri yang tidak seperti sekarang gitu ya, katakanlah sikapnya mungkin saya akan stres. Jadi terus terang sikap pasangan juga sangat menentukan ya. Dia sangat stabil, sangat positif thinking, dan yakin Tuhan peliharanya tuh kuat banget gitu. Jadi saya tuh masih, aduh hidup dari mana ya, maksud minta sama anak gitu. Dia tuh ya, pokoknya di tengah-tengah segala pergumulan yang saya ceritakan tadi gitu ya. Jam 8 tidur, dia tidur. tidur. Kadang saya nggak bisa tidur gitu. Saya lihat dia gitu. Saya udah tidur di berdua di kasur gitu ya. Karena tak lihatin dia, tak lihatin itu sambil bilang begini, ini makhluk enak amat hidupnya. Tidur itu ya tidur pulang. Ini makhluk hidupnya enak banget, ini makhluk hidup satu. Saya tuh kadang masih jujur masih ada khawatirnya, tapi saya kuatkan diri saya gitu loh. Kalau dia tuh emang kayak nggak ada khawatirnya gitu. Waktunya tidur ya tidur gitu. Jadi itu yang membuat saya juga kadang-kadang, ngapain gue gelisah sendiri, dia juga nggak gelisah gitu ya. Iya. Jadi itu yang bikin kita kuat. Nah terus lagi anak-anaknya sekarang. Anak-anak juga nggak ada yang menyalahkan amati. Papa sih terlalu berani investasi. Papa sih kalau punya uang tabung dong, Pak. Papa tuh nyoba ini, nyoba. Nggak ada kalimat seperti itu. Walaupun saya seperti itu. Saya orangnya nggak bisa punya duit. Jadi kalau punya duit lebih, nyoba bikin production house, rugi. Buka event organizer, rugi. Kerja lagi, punya duit. Untung sebagian istri pegang. Lalu beli sekolah, beli properti untuk bikin sekolahan. Jadi aset itu keputusan istri. Nah, saya orangnya nggak bisa. Nah, itu anak-anak juga selain istri, anak-anak juga nggak ada yang nyalain tuh. Anak-anak tuh ya ikut, ya papa mah pasti hidup lah, papa nggak ada matinya. Betul begitu saya mulai melukis gitu, anak-anak, ore, bener kan, papa nggak ada matinya. Jadi kita keluarga yang kayak apa ya, menurut saya itu, saya juga happy banget gitu. Selain dari Tuhan yang awan yang apa, jadi saya mendapat support dari istri, dari anak-anak itu. Bahkan yang bikin saya bahagia ya, ini satu lagi kenapa tadi saya bilang kan ditanya soal keluarga. Bahkan ada orang yang nggak percaya saya bangkrut karena misalnya di Instagram saya tahun ini khususnya malah ya saya beberapa kali post kita bangun di pedalaman tuh 3 sekolah. Biasanya dulu malah sebelum bangkrut tuh setahun tuh 1 atau 2. Jadi ajaran bener tuh bangkrut gitu ya. Iya. Kok masih bangun sekolah di pedalaman? Satu sekolah kan butuh paling nggak 150 sampai 200 juta. Dan saya nggak bikin malam dana, nggak ada apa, pokoknya ngepost. Nah, itu selain saya ada teman memang ada teman donatur yang luar biasa, nggak banyak, cuma 2 orang, 3 orang, nggak lebih dari 5 orang. Tapi anak saya itu begini, Papa pelayanannya gimana? Ya yang di pedalaman jalan terus, karena kita mensubsidi sekolah itu sampai 23 sekolah yang kita bantu operasional bulanannya. Jadi waktu saya bangkrut itu saya yakin bisa makan, tapi juga saya itu khawatir yang sekolah di pedalaman gimana nih subsidi guru-gurunya. Kita mensubsidi cukup banyak gitu, 23 sekolah. Terus belum semua sekolah kita bangun. Jadi kalau ada sekolah PAUD dibuka 2-3 tahun kemudian kalau muridnya stabil di atas 20-30 baru kita bangun. Tapi kita bangun tiap tahun 2 dan itu paling enggak 300 juta. Dan selama pandemi ini kita bangun terus. Setelah bangkrut pun bangun terus. Jadi ada teman saya, Bapak katanya bangkrut. Kok pelayanan di pedalamannya jalan terus? Yang bangkrut kan saya. Tapi Tuhan saya nggak bangkrut. Iya, tapi Bapak dapat duit dari mana gitu? Lalu saya bilang,
anak-anak saya waktu kecil saya bawa ke pedalaman. Jadi pelayanan ke desa, ke pedalaman, nginep di gereja, gelar tikar dekat mimbar, mau ke gereja nyebrang sungai. Jadi saya itu melayani ke pedalaman seperti itu tiap tahun, dan saya pernah ajak keluarga saya seperti itu, gitu ya. Kalau saya memang belusukan tuh sering gitu, makanya saya kalau pelayanan misinya saya pedalaman itu dulu saya ngacak-ngacak ya, Kalimantan ada, Papua ada. Beberapa tahun terakhir ini saya fokus di Mentawai. Nah, anak-anak tak bawa ke sana. Lalu setelah itu tahun-tahun berikutnya anak saya sendirian ke sana bawa teman-teman dari Singapura. Nah, sekarang ini begitu bangkrut mereka tuh bilang begini, Papa di Mentawainya gimana? Ya, selama ini masih jalan terus. Tapi ya kita megap-megap. Begini, Pak, tahun ini saya bantu deh untuk bangun sekolah di sana gitu ya. 2 anak yang udah bantu, yang paling kecil baru mulai kerja. Jadi itu kebahagiaan tersendiri bagi saya bahwa anak-anak saya menangkap visi pelayanan yang saya rintis. Ya. Jadi visinya itu yang mereka tangkap. Karena kita sudah bangun lebih dari 20 sekolah, beli tanah dan bangunnya, tidak ada satupun yang pakai nama yayasan saya. Jadi saya punya yayasan, ya. Tapi kalau beli tanah bangun, itu saya minta nama lokal saja, nama gereja lokal atau yayasan lokal. Karena saya nggak mau mewariskan yayasan dengan aset. Saya khawatir anak cucu melayani nggak sungguh-sungguh kayak saya, lalu lihat asetnya ada beberapa puluh sekolah, itu kan bisa jadi sumber problem. Maka saya bertekad sama istri juga, waktu itu semua bangunan adalah hibah, semua tanah adalah hibah. Kita belikan, kita bangun, bahkan tidak nama yayasan kita. Yayasan kita aset 0, gitu ya. Nah, maka saya bahagianya itu karena anak saya bukan mewarisi yayasan saya, tapi mewarisi hati pelayanannya. Nah, itu yang bikin saya itu sebenarnya di tengah-tengah pandemi ini, begitu anak saya bantu pedalaman, ikut, mereka juga belum kaya raya gitu ya, tapi mereka berani korban untuk pelayanan gitu. Itu terus terang sebuah kebahagiaan tersendiri. Jadi mereka tuh nggak larut dalam kesedihan kebangkrutan saya gitu ya, walaupun nilainya besar sekali. Yang ada hilang dan yang biasanya ada kan nggak ada gitu ya. Jadi itu kan sebenarnya sebuah kehilangan yang besar, tapi mereka juga nggak fokus di situ. Jadi itu yang membuat saya betul-betul sebenarnya ada kebahagiaan tersendiri yang saya dapatkan hari-hari ini. Ya, Tuhan berkati. Ya, oke.